Sahabat inspirasi, pernahkah kamu merasa bahwa kebahagiaan itu sulit dicari? Bahwa sekeras apapun kamu bekerja, hidup tetap terasa kosong. Tapi bagaimana kalau jawabannya ada di hal-hal sederhana yang sering kita abaikan? Hari ini kita akan menyimak kisah luar biasa tentang seorang pemuda yang mencari kebahagiaan dan menemukan jawabannya di tempat yang tak terduga. Jangan lupa like, share, dan subscribe Narasi Inspirasi Official supaya makin banyak orang yang tercerahkan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan perbukitan, hiduplah seorang pemuda bernama Andi. Usianya 27 tahun dan sejak kecil ia sudah terbiasa bekerja keras. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar terbit, ia sudah berada di ladang, mencangkul tanah atau menanam bibit padi. Kehidupannya sederhana, mungkin terlalu sederhana menurutnya. Saat ia kecil, ibunya selalu berkata, "Nak, selama kita punya makanan di meja dan atap di atas kepala, kita sudah cukup." Tapi seiring bertambahnya usia, Andi mulai meragukan kata-kata itu. Ia melihat orang-orang yang lebih kaya, yang bisa membeli motor baru, membangun rumah besar, dan bepergian ke kota kapan saja. Ia mulai berpikir, apakah benar hidup ini hanya soal cukup? Bagaimana kalau aku menginginkan lebih? Namun meskipun ia bekerja keras, hidupnya tak banyak berubah. Ladangnya tetap kecil, rumahnya tetap sederhana, dan ia tetap harus menghitung setiap rupiah yang ia miliki. Suatu malam setelah seharian bekerja di ladang, Andi duduk di depan rumahnya. Ia menatap langit yang penuh bintang, bertanya-tanya dalam hati, kenapa aku masih merasa ada yang kurang? Kenapa aku tidak bahagia seperti orang-orang di kota yang hidupnya lebih enak? Ia melihat teman-teman sebayanya yang pergi merantau ke kota, bekerja di perusahaan besar dan mendapatkan gaji tinggi. Mereka pulang saat Lebaran dengan pakaian bagus, membawa hadiah untuk keluarga, dan bercerita tentang kesuksesan mereka. Sementara itu, Andi tetap berada di desa, menjalani rutinitas yang sama setiap hari. Mungkin kalau aku punya lebih banyak uang, aku akan lebih bahagia, pikirnya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tidak yakin. Ia melihat beberapa orang di desa yang sudah kaya, tapi tetap terlihat gelisah dan tidak puas. Lalu apa sebenarnya kebahagiaan itu? Dan di mana aku bisa menemukannya? Ia tidak tahu jawabannya. Tapi yang ia tahu, ia harus mencari tahu. Keesokan harinya, saat berjalan pulang dari ladang, Andi melewati sebuah pohon beringin besar di pinggir desa. Di bawah pohon itu, duduk seorang lelaki tua dengan janggut putih panjang. Ia mengenakan pakaian sederhana dan topi anyaman, tampak santai sambil mengunyah sirih. Pak tua itu memperhatikan Andi yang melintas dengan wajah murung. "Nak, kenapa wajahmu terlihat begitu berat?" tanyanya dengan suara lembut. Andi terkejut. Ia tidak mengenal Pak tua itu, tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuatnya ingin berbicara. "Aku hanya sedang berpikir tentang hidup." Pak tua itu tersenyum. "Tentang kebahagiaan?" Andi mengangguk. Ia duduk di sebelah Pak tua itu, dan tanpa sadar, ia mulai menceritakan semuanya. Tentang bagaimana ia sudah bekerja keras, tetapi tetap merasa kosong. "Aku pikir kalau aku punya lebih banyak uang, aku akan bahagia," kata Andi. "Tapi aku melihat orang-orang kaya di desa ini, dan mereka juga tidak terlihat bahagia. Aku tidak mengerti." Pak tua itu tertawa kecil. "Mungkin kamu mencari kebahagiaan di tempat yang salah." Andi mengernyit. "Maksudnya?" Pak tua itu menatap Andi dengan mata yang penuh kebijaksanaan. "Kalau kamu ingin tahu jawabannya, lakukan 3 perjalanan ini. Kunjungilah 3 orang yang hidup dengan cara yang berbeda, dan setelah itu, kembalilah padaku." "Siapa mereka?" tanya Andi penasaran. Pak tua tersenyum. "Pergilah ke rumah orang paling kaya di desa ini, lalu temui petani miskin di pinggir desa, dan terakhir, temuilah seorang pengembara yang tidak memiliki rumah tetap.
dengarkan kisah mereka, dan kamu akan menemukan rahasia kebahagiaan sejati. Andi masih ragu, tapi dalam hatinya ia merasa ini adalah petunjuk yang ia cari. Baik, aku akan melakukan perjalanan ini, katanya mantap. Pak tua menepuk pundaknya. Ingat, kebahagiaan bukan sesuatu yang bisa ditemukan di luar, tapi kamu akan mengerti saat perjalananmu selesai. Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu, Andi pun berangkat untuk mencari jawaban. Dengan semangat baru, Andi memulai perjalanan pertamanya. Ia berjalan menuju rumah terbesar di desa, milik seorang saudagar kaya bernama Pak Rahmat. Pak Rahmat adalah orang yang paling sukses di desa itu. Ia memiliki sawah yang luas, beberapa truk pengangkut hasil panen, serta rumah besar dengan pagar tinggi. Setiap hari, banyak orang datang bekerja untuknya, dan banyak pula yang datang meminta bantuan. Saat Andi sampai di rumahnya, ia melihat Pak Rahmat sedang duduk di beranda, memeriksa buku keuangan dengan dahi berkerut. Ia tampak sibuk dan tegang. "Permisi Pak Rahmat," sapa Andi dengan sopan. Pak Rahmat mendongak dan mengangguk. "Oh, Andi, ada apa, Nak?" Andi ragu sejenak, lalu berkata, "Saya ingin bertanya sesuatu. Apakah Bapak bahagia?" Pak Rahmat tampak terkejut dengan pertanyaan itu. Ia tertawa kecil, lalu menghela napas panjang. "Kebahagiaan ya? Jujur saja, Nak. Aku sendiri tidak tahu apakah aku bahagia atau tidak." Andi mengerutkan kening. "Tapi Bapak punya segalanya. Rumah besar, tanah luas, uang berlimpah. Bukankah itu cukup untuk membuat seseorang bahagia?" Pak Rahmat tersenyum, tapi matanya terlihat lelah. "Memang aku punya banyak harta, tapi semakin banyak yang aku punya, semakin banyak pula yang harus aku pikirkan. Aku takut kehilangan semuanya. Setiap hari, aku harus memastikan pekerjaanku berjalan lancar. Aku harus menjaga bisnis tetap hidup. Dan aku harus menghadapi orang-orang yang ingin memanfaatkan kekayaanku." Ia menghela napas lagi, lalu melanjutkan, "Tidurku tidak pernah nyenyak, Andi. Aku selalu khawatir. Kalau sawahku gagal panen, kalau harga jual turun, kalau ada yang mencuri hartaku. Aku tak pernah benar-benar tenang." Andi mendengarkan dengan saksama. Ia tidak menyangka bahwa seseorang yang memiliki segalanya justru hidup dalam kecemasan yang begitu besar. "Jadi, Bapak tidak merasa bahagia?" tanyanya. Pak Rahmat tersenyum tipis. "Aku punya banyak uang, tapi aku selalu merasa kurang. Mungkin kebahagiaan itu bukan soal memiliki, tapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang belum aku temukan." Andi mengangguk pelan. Ia mulai memahami sesuatu. "Terima kasih Pak Rahmat, saya belajar banyak dari Bapak." Pak Rahmat tersenyum dan mengangguk. "Semoga kamu menemukan jawaban yang kamu cari, Nak." Dengan perasaan yang campur aduk, Andi meninggalkan rumah besar itu. Ternyata, memiliki banyak harta tidak menjamin kebahagiaan. Kekayaan bisa memberi kenyamanan, tapi juga bisa membawa ketakutan. Ia melanjutkan perjalanannya menuju tempat berikutnya, rumah seorang petani miskin di pinggir desa. Rumah petani itu berada di ujung desa, jauh dari rumah-rumah besar. Atapnya terbuat dari seng tua, dindingnya dari bambu, dan pekarangannya penuh dengan tanaman sayur yang tumbuh seadanya. Saat Andi tiba, ia melihat seorang pria paruh baya dengan tubuh kurus sedang duduk di beranda rumah kecilnya. Di sebelahnya, seorang wanita tua, istrinya, sedang menggendong cucu mereka yang masih kecil. Mereka tersenyum lebar saat melihat Andi. "Selamat sore, Nak. Silakan duduk," kata petani itu dengan ramah. Andi tersenyum dan duduk di atas tikar yang sudah lusuh. "Saya ingin bertanya sesuatu, Pak," kata Andi. "Apakah Bapak bahagia?" Petani itu tertawa kecil dan menatap istrinya. "Tentu saja, Nak. Kenapa aku tidak bahagia?" Andi terkejut. Rumah mereka kecil, perabotannya sederhana, dan mereka tidak memiliki banyak harta. Tapi wajah mereka terlihat begitu damai.
Tapi, Bapak hidup serba kekurangan. Tidak seperti Pak Rahmat yang memiliki segalanya, kata Andi. Petani itu tersenyum, lalu menepuk pundak Andi. Dengar nak, aku memang tidak punya rumah besar atau uang banyak, tapi aku punya hal yang lebih berharga. Apa itu? Tanya Andi penasaran. Petani itu menunjuk istrinya, lalu cucunya yang sedang tertawa kecil di pangkuan neneknya. Aku punya keluarga. Aku punya istri yang selalu setia, anak-anak yang selalu pulang menengokku, dan cucu-cucu yang membuat hidupku berwarna. Kami mungkin makan sederhana, tapi kami makan bersama. Kami mungkin tidur di rumah kecil, tapi kami tidur nyenyak. Kami tidak punya banyak, tapi kami selalu bersyukur dengan apa yang ada. Andi terdiam. Sang istri menambahkan, orang yang selalu merasa kekurangan tidak akan pernah bahagia, seberapapun banyaknya harta yang mereka punya. Tapi orang yang selalu bersyukur, meskipun hanya punya sedikit, akan merasa cukup dan hidup damai. Kata-kata itu masuk ke dalam hati Andi. Jadi, kebahagiaan itu bukan tentang memiliki banyak, tapi tentang bagaimana kita mensyukuri apa yang kita punya. Tanyanya pelan. Petani itu mengangguk. Betul nak, bahagia itu sederhana. Kalau kamu selalu mengejar sesuatu yang lebih tanpa pernah menghargai yang ada, kamu tidak akan pernah benar-benar bahagia. Andi terdiam cukup lama memikirkan kata-kata itu. Ia membandingkan dua orang yang baru saja ia temui. Pak Rahmat, orang kaya yang selalu cemas, dan petani miskin ini, yang hidup sederhana tapi penuh kebahagiaan. Mungkin kebahagiaan bukan soal berapa banyak yang kita punya, tapi soal seberapa besar kita bersyukur. Dengan senyum kecil, Andi berpamitan. Terima kasih Pak, saya banyak belajar dari Bapak. Petani itu tersenyum dan melambaikan tangan. Saat berjalan pergi, Andi merasa sedikit lebih ringan. Namun perjalanan belum selesai. Ia masih harus menemui satu orang lagi. Seorang pengembara yang tidak memiliki rumah tetap. Apakah mungkin ada kebahagiaan yang lebih besar dari sekadar mensyukuri hidup? Pikir Andi. Dengan rasa ingin tahu yang semakin besar, ia melanjutkan perjalanannya. Setelah meninggalkan rumah petani miskin, Andi berjalan ke arah hutan kecil di pinggiran desa. Ia mendengar bahwa ada seorang pria tua yang hidup sebagai pengembara, tidak memiliki rumah tetap, dan selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bagaimana mungkin seseorang tanpa rumah bisa bahagia? Pikir Andi. Saat ia sampai di tepi sungai, ia melihat seorang lelaki tua sedang duduk di atas batu besar. Pakaiannya lusuh, rambutnya panjang dan beruban, tetapi wajahnya terlihat damai. Ia tengah menikmati segelas teh panas yang direbus di atas api kecil. Andi mendekat dengan hati-hati. "Selamat sore, Pak," sapa Andi. Lelaki tua itu menoleh dan tersenyum hangat. "Ah, selamat sore nak, duduklah." Andi duduk di sampingnya. Ia mengamati pria tua itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Pak, saya ingin bertanya, apakah Bapak bahagia?" Pria tua itu tertawa kecil. Ia menatap langit sejenak sebelum menjawab. "Tentu saja aku bahagia nak. Hidupku ringan. Tidak ada beban, tidak ada kekhawatiran." Andi mengerutkan kening. Tapi Bapak tidak punya rumah, tidak punya harta, bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Bagaimana bisa Bapak merasa bahagia? Lelaki tua itu tersenyum lagi. "Anak muda, kebahagiaan itu bukan soal apa yang kamu miliki, tapi bagaimana kamu menjalani hidup. Aku tidak terikat pada apapun. Aku menikmati setiap momen yang datang kepadaku tanpa takut kehilangan apa-apa." Ia menunjuk sungai yang mengalir di depan mereka. Lihat sungai itu, airnya selalu mengalir, tidak pernah berhenti. Ia tidak takut kehilangan, karena ia tahu, selama ia terus mengalir, ia akan tetap ada. Begitulah hidup nak. Jika kamu menggenggam sesuatu terlalu erat, kamu justru akan kehilangan kebahagiaan. Andi terdiam. Tapi Pak, bukankah manusia butuh kepastian? Rumah, pekerjaan, tabungan. Bukankah itu yang membuat hidup aman? Lelaki tua itu tersenyum.
Aman ya, banyak orang kaya yang takut kehilangan hartanya. Banyak orang miskin yang takut kelaparan. Tapi aku tidak takut kehilangan apapun karena aku tidak memiliki apapun. Aku menerima hidup apa adanya dan itulah yang membuatku tenang. Andi mulai mengerti. Jadi, kebahagiaan bukan hanya tentang bersyukur tapi juga tentang menerima hidup apa adanya. Lelaki tua itu mengangguk. Betul nak, jangan terlalu sibuk mengejar masa depan sampai lupa menikmati hari ini. Jangan terlalu takut kehilangan sampai lupa bahwa hidup terus berjalan. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang harus kamu cari jauh-jauh, tapi sesuatu yang harus kamu ciptakan dalam hatimu sendiri. Andi termenung lama. Ia telah bertemu dengan orang kaya yang hidup dalam ketakutan, petani miskin yang bahagia karena bersyukur, dan seorang pengembara yang tenang karena tidak terikat pada apapun. Sekarang ia merasa mulai memahami sesuatu yang lebih dalam tentang hidup. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan melupakan pelajaran ini. Pria tua itu tersenyum. Jalanilah hidup dengan ringan, nak. Maka kamu akan menemukan kebahagiaan di setiap langkahmu. Dengan hati yang lebih tenang, Andi meninggalkan tempat itu. Ia tahu kini saatnya kembali ke Pak Tua yang telah memberinya tugas ini. Saat matahari mulai tenggelam, Andi akhirnya kembali ke pohon beringin tempat ia pertama kali bertemu dengan Pak Tua. Pria tua itu masih duduk di tempat yang sama, seolah tidak pernah bergerak sejak terakhir kali mereka bertemu. Ketika melihat Andi datang, Pak Tua tersenyum. "Bagaimana perjalananmu, nak?" Andi duduk di sampingnya dan menghela napas panjang. "Saya sudah bertemu dengan 3 orang yang Bapak suruh saya temui," kata Andi. Pak Tua mengangguk. "Lalu, apa yang kamu pelajari?" Andi berpikir sejenak sebelum menjawab. "Saya belajar bahwa kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Orang kaya yang saya temui justru hidup dalam ketakutan karena takut kehilangan semua yang ia miliki." Pak Tua tersenyum. "Lalu, saya juga belajar bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam kesederhanaan. Petani miskin yang saya temui hidup dengan sangat sederhana, tapi ia bahagia karena selalu bersyukur atas apa yang ia punya." Pak Tua mengangguk lagi. Dan pelajaran terakhir, Andi menatap langit senja yang mulai berubah warna. "Saya belajar bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa menerima hidup apa adanya. Pengembara yang saya temui tidak memiliki rumah, tidak memiliki harta, tapi ia hidup dengan tenang karena ia tidak terikat pada apapun. Ia tidak takut kehilangan karena ia menjalani hidup dengan ringan." Pak Tua tersenyum lebar. "Jadi, apa kesimpulanmu?" Andi menarik napas dalam-dalam. "Bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki banyak, tapi tentang bagaimana kita memandang hidup. Jika kita selalu merasa kurang, kita tidak akan pernah puas, seberapa banyak pun yang kita punya. Jika kita selalu bersyukur, kita bisa merasa bahagia, meskipun hanya memiliki sedikit. Dan jika kita bisa menerima hidup apa adanya, kita akan hidup lebih ringan tanpa ketakutan." Pak Tua tertawa kecil dan menepuk pundak Andi. "Bagus, nak. Itu adalah rahasia kebahagiaan sejati yang banyak orang tidak sadari. Orang-orang sibuk mengejar sesuatu yang mereka pikir akan membuat mereka bahagia, tapi mereka lupa bahwa kebahagiaan itu ada dalam cara kita menjalani hidup." Andi tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa hatinya tenang. "Terima kasih, Pak. Saya tidak akan melupakan pelajaran ini." Pak Tua mengangguk. "Ingat, nak, jangan habiskan hidupmu untuk mengejar sesuatu yang belum tentu membawa kebahagiaan. Mulailah menikmati hidup hari ini, dan kamu akan menemukan kebahagiaan dimanapun kamu berada." Andi bangkit dari duduknya. Langit senja kini mulai berubah menjadi gelap. Ia tahu hidupnya tidak akan langsung berubah. Tapi kini, ia memiliki cara pandang yang berbeda. Ia tidak akan lagi mengeluh tentang apa yang belum ia miliki. Ia tidak akan lagi mengejar kebahagiaan di tempat yang salah. Karena kini, ia tahu
bahwa kebahagiaan sejati ada di dalam hatinya sendiri. Sejak hari itu, Andi mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Ia masih bekerja di ladang, masih menjalani rutinitasnya seperti biasa, tetapi kali ini ada sesuatu yang berubah, cara pandangnya terhadap hidup. Sebelumnya, ia bekerja keras karena merasa hidupnya kurang. Ia berpikir bahwa jika ia punya lebih banyak uang, lebih banyak harta, lebih banyak pencapaian, maka ia akan bahagia. Tapi sekarang, ia tidak lagi bekerja karena keinginan untuk mendapatkan lebih banyak. Ia bekerja dengan rasa syukur. Di pagi hari saat ia berjalan menuju ladang dan melihat matahari terbit di balik gunung, ia tidak lagi mengeluh tentang betapa beratnya hidup. Sebaliknya, ia tersenyum. Betapa indahnya pagi ini, pikirnya. Saat ia mencangkul tanah, ia tidak lagi merasa kesal karena harus bekerja keras. Ia bersyukur karena masih memiliki tenaga untuk bekerja. Saat ia pulang ke rumah dan duduk bersama ibunya, menikmati sepiring nasi hangat dan sayur sederhana, ia tidak lagi berpikir, seandainya aku bisa makan makanan mewah seperti orang kaya. Sebaliknya, ia tersenyum dan berkata, makanan ini terasa nikmat. Aku bersyukur bisa makan bersama ibu hari ini. Perlahan, hidupnya berubah. Bukan karena ia tiba-tiba menjadi kaya, bukan karena ada keajaiban yang mengubah nasibnya, tapi karena ia mulai memahami bahwa bahagia itu bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita menghargai yang ada. Yang lebih mengejutkan, saat ia mulai menjalani hidup dengan lebih ringan, keberuntungan mulai datang kepadanya. Suatu hari, seorang pengusaha datang ke desa mencari pekerja yang bisa membantu mengelola lahan pertaniannya. Karena sikap Andi yang rajin dan tidak lagi mengeluh, ia terpilih menjadi asisten pengelola. Beberapa bulan kemudian, ia mulai menabung dan akhirnya bisa membeli sebidang tanah kecil untuk ditanami sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar damai. Bukan karena ia memiliki lebih banyak harta, tapi karena ia telah menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Sahabat inspirasi, mungkin kita semua pernah merasa seperti Andi. Kita berpikir bahwa kebahagiaan ada di tempat yang jauh, bahwa kita akan bahagia jika kita punya lebih banyak uang, lebih banyak pencapaian, lebih banyak harta, tapi kenyataannya, banyak orang kaya yang tidak bahagia karena mereka selalu takut kehilangan apa yang mereka punya. Banyak orang miskin yang bahagia karena mereka tahu bagaimana mensyukuri hidup. Dan ada orang-orang yang tidak memiliki apapun, tapi merasa tenang karena mereka menerima hidup apa adanya. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Jangan mencari kebahagiaan di luar, karena kebahagiaan sejati ada dalam diri kita sendiri. Belajarlah bersyukur, karena orang yang selalu merasa kurang tidak akan pernah merasa cukup. Terima hidup apa adanya, karena semakin kita berusaha menggenggam sesuatu, semakin kita takut kehilangan. Dan yang paling penting, jangan menunggu sempurna untuk bahagia. Bahagialah sekarang dengan apa yang sudah kamu miliki. Mungkin hidup kita tidak sempurna. Mungkin ada banyak hal yang belum kita capai. Tapi jika kita bisa bersyukur hari ini, kita sudah selangkah lebih dekat pada kebahagiaan sejati. Kalau sahabat inspirasi merasa kisah ini menginspirasi, jangan lupa klik like, share ke teman-teman, dan subscribe Narasi Inspirasi Official supaya makin banyak orang yang tercerahkan. Tulis di komentar, hal apa yang paling membuat sahabat inspirasi bersyukur hari ini? Sampai jumpa di video inspiratif selanjutnya.